sahabat YouTube, mumpung ini hari Minggu pagi, waktunya libur bekerja, dan saya akan membuat video tentang pohon lengkeng saya yang sudah berbuah. Ini hari Minggu yang cerah, saya sedang di rumah. Saya akan perlihatkan ini pohon lengkeng saya, belakang saya ini. Nih, ada pohon lengkeng saya. Nih, coba lihat. Iya, pohon lengkeng yang sudah berbuah. Nanti kita lihat ke atasnya nih. Ya, ada bunganya, ada kembang bunga buahnya yang belum matang, dan di belakangnya ada kolam ikan. Nah, kolam ikan ini saya memanfaatkan airnya yang kotor, yang mengandung kotoran ikan, makanan ikan itu untuk menyiram pohon lengkeng tersebut. Seperti pada video saya sebelumnya, saya menggunakan air kotoran akuarium di dalam rumah yang pada saat saya bersihkan kotoran saya siramkan ke pohon lengkeng seperti pada video saya sebelumnya. Jadi seperti saya bilang bahwa kalau dalam konsep aquaponik, kotoran ikan itu digunakan, diangkat ke atas untuk menyiram tanaman, dan nutrisinya dimanfaatkan untuk kebutuhan tanaman. Sama hal yang aquaponik, hanya saja ini saya kalau aquaponik dia otomatis kan pakai mesin mengangkat kotoran dalam kolam. Kalau ini saya biasa membersihkan akuarium, saya siramkan ke pohon lengkeng ini. Kadang saya juga membersihkan kolam saya ini. Nanti saya lihatkan lebih dekat kolamnya. Saya juga siramkan ke pohon lengkeng saya ini. Jadi prinsipnya kotoran ikan ini kolam menjadi bersih, sementara maka lengkeng ini mendapatkan nutrisi dari kotoran kolam. Oke, sekarang kita lihat kondisi kolamnya. Nanti kita akan melihat ke atas untuk melihat buah lengkengnya. Kebetulan ada di atas pohon lengkeng dan buah-buahnya dan bunganya. Sekarang kita melihat kondisi kolamnya dulu ya. Nah, sahabat YouTube, ini kolamnya. Kita akan lihat. Kita lihat dari kejauhan dulu ya. Ini kolamnya. Sekedar informasi, kolam ini saya buat sendiri loh. Hanya bentuk letter L karena saya memanfaatkan halaman rumah yang kecil, tapi memang karena saya senang memelihara ikan, jadi saya buat kolam yang airnya sekalian untuk menyiram tanaman. Juga saya hobi bercocok tanam pohon lengkeng. Ini sayang airnya keruh, belum bisa bersihkan, jadi ikan-ikannya nggak kelihatan. Sini ada ikan gurami, ada satu ikan koi, ada 4 ikan gurami, dan yang paling banyak ikan nila merah, nila putih. Yang sebagian udah besar dan sempat kami makan juga. Ada 4 ekor yang udah besar kami makan. Seperti pada video saya sebelumnya, makanan itu kan sangat berpengaruh terhadap warna kolam. Nah, kolam ini kan karena kolam ikan besar, saya menggunakan makanan warna coklat, pelet coklat, dan itu karena ikan sudah banyak, makanan juga banyak, otomatis tingkat kepekatan kolamnya sangat cepat. Kolam menjadi kotor, hanya harus dibantu dengan kapas penyaringan. Oke, sahabat YouTube, mungkin inilah kondisi kolamnya. Bisa lihat. Nanti air kolam inilah yang saya jadi prinsipnya saya menyaring air kolam ini menjadi untuk penyiram tanaman lengkeng ini saya memakai air kolam ini. Jadi air kolamnya jadi bersih, kemudian saya ada air untuk menyiram. Kalau kita menggunakan air pump, pertama mungkin kandungan nutrisinya tidak ada, kedua kita sayang air pump itu. Jadi prinsip begini, air kolam kita ganti, kita rotasi air yang ada di kolam dengan mengisi dengan air pump. Yang air kotor di kolam kita keluarkan dan kita siramkan ke tanaman. Jadi kolam kita tetap bersih dengan isi air pump, kemudian tanaman kita
disiram dengan air kolam yang banyak mengandung kotoran ikan. Nih pohon lengkengnya ya. Nanti kita ke atas, kita akan melihat buahnya. Coba kita lihat dari bawah dulu ya. Kalau dari sini sudah kelihatan sih. Nah itu coba lihat, ada sebagian bunganya, tapi nggak begitu kelihatan. Nanti kita ke atas, ada yang merah-merah, itu karung. Nanti saya ceritakan kenapa ada karung-karung merah itu. Oke, sekarang kita naik ke atas. Saya nggak matikan videonya biar teman-teman tahu prosesnya. Nah, ini ada tangga untuk ke atas. Ini tangga ini bisa diangkat-angkat karena ini memang saya tidak membuatkan tangga permanen ke atas karena faktor tempat juga. Jadi atas itu ada carport sebenarnya. Tempat mobil saya di atas itu saya cor, jadi bisa saya gunakan untuk beraktivitas, menyimpan barang juga. Oke, sahabat YouTube, kita ke atas ya. Kita ke atas. Nah ini tangganya ya, kita ke atas ya. Itu pohon lengkengnya. Anda akan melihat pohon lengkeng saya yang berbuah. Di atas nih ya. Oke, kita sampai di atas dan kita melihat ke bawah. Lihat view-nya bagus kan? Tuh, sorry, saya mau jatuh nih. Nah, tuh hasil karya saya, keramik saya pasang sendiri, kolam saya buat sendiri. Dan inilah pohon lengkeng yang sudah berbuah. Lihat sahabat YouTube, ada yang masih berbunga dan ada yang sudah berbuah. Oke, kita lihat ya. Kita lihat ke sana, itu masih berbunga, itu posisi bagus. Sorry ya, karena tempatnya sempit ini. Nah, ini dia. Jadi kalau pohon lengkeng mau berbunga itu gini, saya lihatkan. Nah ini dia. Tapi kalau gini nggak akan banyak lagi karena ini udah terakhir kan, sebagian udah jadi buah besar. Biasanya kalau dia itu banyak calon bunganya dan jadi seperti itu. Banyak bunganya kan. Lengkeng. Ini di halaman rumah saya, satu pohon satu batang. Dan ini saya liatin, ini yang masih dalam bentuk bunga juga, pohon lengkengnya. Dan ini yang sudah jadi buah lengkeng. Ini masih bunga. Tuh kan, masih ada beberapa. Sekarang saya mau bahas kenapa ini ada karung merah. Coba lihat sahabat YouTube. Nah, kenapa ini ada karung merah? Jadi gini, saya nggak tahu kalau di daerah lain. Kalau di rumah saya, di kampung saya pun, cerita teman-teman, pohon lengkeng ini dia nggak akan berbuah sampai masa, habis lah kalau tidak kita lindungi. Jadi ada aja hama pengganggunya, kelelawar, tupai atau apalah. Jadi kalau nggak dilindungi seperti ini, dia akan habis. Kita nggak akan menikmati buahnya karena keburu habis oleh hama-hama pengganggu seperti kelelawar dan tupai. Jadi salah satu solusinya yaitu harus kita lindungi dengan memasang karung ini.
Ini karung bawang, wadah bawang. Jadi saya beli di pasar, saya mencari. Setiap sudah mau menjadi buah, saya masukin karung seperti ini untuk melindunginya. Tapi kalau dia masih bentuk berbunga seperti itu atau seperti ini, kita jangan pakai karung dulu. Kenapa? Karena kalau dikarungin, dimasukin karung, ditutup dengan karung, proses pembuahannya saya pikir nggak akan terjadi. Nah, ini hanya pemikiran saya nggak tahu, nggak sebelum melakukan riset. Karena gini, coba lihat di dalam di kembang tersebut ada lalat deh. Nah, jadi kadang ada lalat, kadang ada lebah. Nih, tuh ada lebah satu tuh. Nah kan, ya kan, ada lalat juga. Sorry. Nah, tuh ada lalatnya tuh. Nah, jadi binatang-binatang inilah, lebah dan lalat inilah yang membantu proses pembuahan atau penyerbukan dari buah lengkeng. Makanya untuk yang masih dalam bentuk bunga, tidak saya lakukan penutupan atau dibungkus dengan karung. Biarkan nanti kalau dia sudah berubah menjadi buah, baru kita tutup dengan karung untuk melindungi tanaman-tanaman buahnya dari hama-hama pengganggu. Kita lihat ada beberapa yang sudah saya tutup. Kalau dihitung mungkin ada 1, 2 dan 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, kurang lebih 20-an karung untuk tutup. Dan hasilnya ada beberapa lagi yang belum saya tutup. Jadi untuk tahun ini buah kedua, sebenarnya sudah 3, ini posisinya udah 3 kali berbuah. Tapi buah pertama itu paling beberapa lah, nggak segitu banyak. Buah kedua lumayan banyak, itu ada 24 apa 20 berapa yang tangkai ibaratnya, yang saya tutup karung. Jadi sebanyak itu dan lumayan banyak hasilnya, dan hasilnya sudah saya berikan ke tetangga, teman-teman kantor juga bagian itu, sama keluarga. Ini kita lihat lebih dekat atau saya bukakan satu ya. Nah, kita lihat ini masih ada kembangnya tuh, ada satu. Ini yang belum ditutup karung. Saya ceritakan sedikit, ini contoh ya. Ini saya buka, nanti kita pasang lagi. Nah, ini ada satu lebah nih, ada lebah yang lagi menikmati sari bunganya buah lengkeng ini. Coba saya buka untuk mengingatkan kepada sahabat YouTube. Sorry, biar kita bisa melihat secara utuh bagaimana. Sorry, tapi kalau maksa ini takutnya ini patah ya. Ini aja deh, yang ini aja. Kita lihat, saya buka penutupnya. Taram. Nah, ini dia buah lengkengnya yang masih muda, masih kecil. Dia akan terus besar. Saya nggak tahu, saya juga belum baca literaturnya, dan saya juga nggak pernah menghitung berapa bulan atau berapa minggu proses dari bunga menjadi buah terus masak gitu. Saya nggak pernah menghitung saya persis. Ini juga saya lupa kapan, udah berapa bulan. Jadi tapi beginilah prosesnya, dari bunga terus mekar. Jadi ini posisi awalnya gini, seperti ini, bunganya seperti ini, belum mekar. Kemudian dia mekar, itu ada bunga itu. Nanti bunga ini jatuh, muncul buah. Ini contohnya nih. Sorry, saya pegang. Nggak fokus ya. Itu buahnya. Itu buahnya. Kemudian besar menjadi seperti ini. Oke, sahabat YouTube, kita lihat lagi dari pojok sebelah sana. Masih ada beberapa, saya hitung itu yang bunga yang belum menjadi buah, yang dalam jumlah besar. Karena ada bunga yang kecil-kecil, mungkin enggak, karena karungnya juga nggak cukup, jadi saya biarkan saja. Contoh seperti ini nih. Ini kecil,
dan akan jadinya sedikit buahnya. Saya biarkan saja karena karungnya cukup, mau tutup karung pun nggak cukup. Sekedar informasi, saya karena agak sulit mencari karung ini, nggak ada toko yang menjual karung, belum ketemu sih, bukan nggak ada, pasti ada tapi saya belum ketemu. Saya pun ini beli di pasar tradisional, pesan sama penjual bawang, pesan, saya bilang kalau ada karung ini saya beli. Kemudian waktu itu ada dikasihnya 25 buah karung, tapi saya belum lagi ke pasar lagi. Jadi saya untuk mensiasatinya kekurangan karung ini, sebagusnya memang satu bunga, satu tangkai gitu, satu karung. Jadi mungkin nggak apa ya, nggak terlalu sumpek gitu. Tapi karena kurang, akhirnya saya gabung. Kadang seperti itu nih, kalau masih bisa digabung, dia berdekatan itu dengan itu, saya gabungkan jadi satu karung. Atau kayak ini nih berdekatan, nanti kalau udah jadi buah nih saya gabung jadi satu karung. Contohnya ini nih, sahabat YouTube bisa lihat nih, ini ada satu, dulu ini bunganya beda, ini dua nih ya kan, ada mana lagi ya, ada tiga, ada empat, ini digabung jadi satu. Kebetulan dalam satu apa ya, dalam satu alur ya, saya kayak gini nih, ini saya bunga, ini bunga, kita gabung, jadi cukup sama dengan yang lain. Jadi satu karung itu ada yang dari 2, 3, bahkan ada yang 4 kalau dia memang berdekatan, 4 tangkai ya, tangkai bunga, kelompok bunga seperti itu, kayak gini kan. Kalau ini kan 2 nih, 2 kelompok bunga nih, 2 tangkai lah, bukan tuh, nanti digabung jadi satu karena karungnya masih kurang kan. Nah itu, nah, seperti itu, sekedar sahabat itu tahu. Jadi saya, seperti yang saya bilang, ini adalah di atas karpet saya untuk saya menyimpan barang juga nih. Ini karung sisa yang belum terpakai, kebetulan mana ada, kalau nggak salah masih ada sisa 4, jadi masih bisa lah untuk menutupin bunga lengkeng yang sudah jadi, nanti jadi buah, nanti bisa menutupin. Nih kita lihat lagi ke sini sahabat YouTube. Sorry agak susah tempatnya ini. Tuh ada yang di ujung sana itu, dan ada lagi yang masih berbunga. Saya juga bingung kalau udah yang di atas itu gimana saya masang karungnya itu, harus ditarik kayak ini tuh, kemarin saya tarik. Nah saya untuk yang ke sana saya harus naik atap nih, ke sini nih, sini nanti saya pasang karungnya. Di sana banyak juga sahabat YouTube buahnya, terus mungkin yang paling banyak di sana buahnya dan udah besar-besar. Saya coba mengajak sahabat YouTube untuk melihatnya ya sana. Agak susah nih tempatnya nih, lokasinya nih, apalagi saya harus pegang kamera nih. Sorry sahabat YouTube, agak susah ya. Perjuangan berat ini demi menghasilkan video untuk sahabat YouTube. Coba kita lihat ya, tuh kalau kita tampak atas tuh ada banyak banget karung-karung lengkeng. Semoga buahnya banyak yang jadi, tidak, karena gini dia banyak runtuh juga, kadang-kadang jatuh dia sebagian. Kita lihat tuh 1, 2, 3, 4, 5, 6, ada yang belum dibungkus karung juga tuh. Coba lihat di sana itu ada yang nggak bisa dibungkus karena karungnya kurang dan buahnya sedikit-sedikit, jadi saya biarkan sajalah, semoga masih bisa dipanen, ataupun kalau enggak ya rezekinya binatang-binatang kelelawar. Coba lihat ini nih tuh, hebat banget yang ini sahabat YouTube. Sana juga banyak banget buahnya, alhamdulillah kita mendapatkan rezeki dari Allah nih, banyak banget ya. Tuh sekedar informasi sahabat YouTube. Jadi saya sarankan, bukan saya sarankan sih ya, sekedar berbagi informasi aja bagi teman-teman yang punya lahan kosong di depan rumah atau di belakang rumah.
manfaatkan. Saya selalu bilang ke teman-teman saya nih, tanamlah tanaman yang bernilai agak mahal tapi gampang berbuah. Ya seperti lengkeng ini. Kalau rambutan mungkin udah biasa ya, di pasaran pun kalau lagi musim harganya paling berapa ribu lah, paling mahal 5.000 1 kilo, kalau lagi murah bisa 2.000 3.000. Tapi kalau lengkeng, saya belum pernah mendengar harga lengkeng 1 kilo itu 10.000. Pasaran 20, 25, bahkan pernah 30, 15 pun mungkin kalau buahnya lagi benar-benar banyak ya. Tapi saya juga belum pernah. Itu. Jadi ini kalau mungkin sekali panen ini satu pohon ini bisa berapa kilo ini satu pohon. Kadang kalau kita punya berapa pohon kan, 10 pohon aja gitu kan. Coba lihat tuh. Hanya depan rumah satu pohon bisa menghasilkan sebanyak ini kan. Kalau ini ya karena untuk saya jual pun mungkin ya bisa sih saya jual, cuman saya memilih untuk saya makan sendiri, bagikan tetangga, teman kantor, bagian keluarga. Semoga bernilai ibadah lah bagi saya. Nah jadi untuk ini mungkin nggak saya jual sih, tapi nggak tahu kalau nanti ada tiba-tiba tetangga yang mau beli ya kita jual juga lah kalau memang ini kan. Nah, tapi kayaknya nggak cukup deh, ini cukup untuk dibagi-bagi aja udah cukup. Nih, coba kita geser sana dikit ya. Ada nah, ini contoh yang satu kembangnya sedikit nih, sedikit banget kan. Jadi ini nggak worth it lah kalau mau dipasang karung, karena karungnya sedikit sih. Kalau karungnya banyak mungkin bisa juga kan. Tuh, nah, tuh yang besar tuh banyak juga nih karung itu tuh, ya kan. Di ujung sana masih ada yang belum saya pasang karung dan kembangnya banyak ya. Mungkin ini sahabat YouTube video tentang pohon lengkeng saya yang ada di depan rumah. Semoga bermanfaat video ini. Nah dan itu coba lihat dulu, sorry, tuh kolam di bawah ya, yang mengairi digunakan untuk menyiram pohon lengkeng ini. Sekian video dari saya, semoga ini bisa menginspirasi teman-teman YouTube sekalian yang punya lahan kosong untuk menanam lengkeng. Sekedar informasi juga bahwa pohon lengkeng ini saya pilih yang, jadi pohon lengkeng itu ada 2 jenis ya, ada 2 jenis. Ada yang masih kecil udah langsung berbuah, jadi dia nggak tinggi, tapi biasanya harganya lebih mahal. Kalau saya kebetulan ini yang agak tinggi belum berbuah, jadi begitu dia berbuah tinggi banget nih, makanya saya harus naik ke atas ini kan. Nih, itu kan tinggi banget ya kan. Nah, untuk yang seperti ini, jadi ada 2 macam kalau mau beli nanti, tergantung pilihannya. Kalau saya kenapa milih ini, karena kalau dia belum tinggi udah berbuah itu susah, di bawah sana kan lahan sempit. Kalau ini begitu ke atas kan tinggi nih baru berbuah, jadi dia cabang-cabangnya bisa kemana-mana kan. Nih, jadi itu, sorry saya ulangi lagi, semoga ini menginspirasi teman-teman untuk bercocok tanam. Saya sarankan itu lengkeng. Kalau yang duri, mangga, rambutan itu udah harganya kalau lagi pasaran lagi banyak di pasaran itu murah, tapi kalau lengkeng selalu mahal. Ini satu lagi saran saya kalau mau tanam durian, tapi mungkin butuh lahan yang agak luas sedikit. Jadi sekedar informasi, saya bercita-cita nanti di hari tua saya nanti saya akan mempunyai kebun durian dan kebun lengkeng. Kalau saya ingin mencari tanah yang luas, karena tanaman ini menurut saya bernilai ekonomi yang sangat tinggi. Cukup sekian video dari saya, semoga bermanfaat dan menginspirasi sahabat YouTube sekalian.